Tidakkah kau ingin pulang tahun ini, nak? Karya Nuril Ahmad. Termenung aku memerangi bongkahan besi tua itu. Sebagian besi hilang dicuri orang, sedang yang lain tertimbun tanah. Lantas ditumbuhi ilalang setinggi orang dewasa. Dulunya batang-batang besi ini saling menyambung di atas bukit. Bila mana terdengar derit besi dan laging kereta yang melintas lambat dari arah Panarukan, lekas-lekas aku mengikuti laju kereta yang berhenti di stasiun Kalisat. Jarak stasiun dan rumah tak seberapa jauh. Cukup melewati lubang pagar belakang stasiun. Aku bisa berjalan ke arah peron tanpa diperiksa petugas. Pernah beberapa kali ketahuan. Tetapi petugas membiarkanku mengelilingi gerbong yang penuh sesak orang-orang. Tiap hari aku seperti itu. Mengamati para penumpang yang saling berimpit. Barangkali ada Rukmini yang sengaja tak berkabar, lalu tiba-tiba pulang sebagai kejutan. Entah iba atau bagaimana. Petugas yang memeriksa tiket penumpang kerap menyerahkan tanggung jawabnya pada kawan sebelahnya. Sementara ia menemuiku yang menatap lekat ke arah gerbong. Padaku, ia bertanya, gerangan apa yang membuatku tiap hari berdiri di sini? Berdiri memandang lalu lalang orang yang turun dari kereta, lalu mengalihkan pandang ke arah penumpang di dalam. Padanya, aku tunjukkan foto Usang. Satu-satunya peninggalan Rukmini sebelum berangkat ke seberang. Petugas itu tersenyum getir, lantas mengajakku masuk gerbong. Tak bisa berlama-lama memang, sebab jatah kereta berhenti di stasiun tak sampai sejam. Begitu tiap hari berulang-ulang. Kadang saking segannya, sengaja aku membawa ketela goreng untuk petugas tadi. Si petugas berujar, katanya aku tak perlu repot-repot membawa tangan. Ia akan membantuku menunggu Rukmini yang tak kunjung pulang. Bila mana pencarian tak kunjung membuahkan hasil, sementara peluit kereta berbunyi, petugas itu mengajakku duduk di atas peron, memandangi kereta yang pergi. Kalisat ini, Mbah, kata petugas tadi mengawali cerita. Bukan sembarang tempat. Dulunya pusat ekonomi. Simba lahir tahun berapa? 36. Itu kata petugas di kecamatan. Masih zaman penjajahan ya? Iya. Iya, itu yang kulitnya putih-putih itu loh. Pernah bertemu? Pernah. Sembunyi. Dulu ada koar-koar kalau esok hari bakal ada petengan. Matahari tidak terbit. Langit gelap gulita. Semua orang takut sebab tidak bisa membedakan siang dan malam. Orang-orang disuruh bersembunyi selain di rumahnya masing-masing. Epa dan Embu mengajak pergi ke gumuk di dekat sawah. Di sana ada gua kecil, disitulah kami sembunyi. Lama sekali, sampai Epa tak tahan dan mengajak pulang. Sesampainya di rumah, Epa tercekat. Gabah hasil panen raib, gabah para tetangga juga begitu. Hilang tak bersisa. Belakangan kami tahu itulah muslihat orang kulit putih. Petugas kereta mengira aku bersedih saat menceritakannya. Padahal aku kecewa sebab mendengar jalur Kalisat Panarukan akan ditutup. Namun petugas itu tak kunjung jawab. Justru ia bercerita kalau rel kereta yang sedang aku tatap ini adalah jalur sutranya wilayah Tapal Kuda. Dulu, kata petugas itu, orang-orang yang tinggal di wilayah Kalisat, Sukowono, dan Maesan telah menanam tembakau. Jauh sebelum George Birnie mendirikan perusahaan pada tahun 1859. Hanya ketika George Birnie bersama sepupunya Geertvaert David Birnie datang ke Timur Jawa dan mengembangkan perusahaan tembakau dan kopi, mereka mengirim tembakau ke Belanda dan Jerman. Daun tembakau yang dari Jember diangkut memakai kereta menuju Panarukan, Situbondo, sebelum akhirnya dilayarkan ke Eropa. Tak ayal, sampai sekarang cerutu Jember menduduki peringkat terbaik kedua di dunia setelah Kuba.
Bahkan makam istri Gevard David Birnie yang bernama Jamila Birnie masih ada sampai sekarang loh mbah. Makamnya ada di sebelah Polsek Maisan. Pribumi, kataku mendengar nama Jamila yang tak asing. Iya mbah, istri George Birnie juga pribumi. Namanya Sabrina Birnie. Dan bukan Gundi, tapi istri sah. Oh, jadi mbah, jalur ini memiliki nilai sejarah. Tapi sayang, banyak batang besi yang sudah tua dan murnya dicuri orang. Penumpang juga tidak seramai dulu. Karenanya, jalur ini mau ditutup. Tercekat aku mendengar penuturan sepetugas. Aku kira hanya isapan belaka. Ternyata dugaanku salah. Jalur Kalisat Panarukan benar-benar ditutup. Kian pupuslah harapanku untuk menemui Rukmini di stasiun. Sebagaimana kepergiannya dulu yang lewati stasiun Kalisat menuju Panarukan. Kendati begitu, aku masih pergi ke sana. Barangkali Rukmini menyeberang dari Kalimantan menuju Surabaya, lalu menaiki kereta dari Surabaya menuju Kalisat. Hanya petugas itu membuatku tercengang. Ia yang selalu menemaniku meneliti penumpang, melontarkan tanya yang membuatku bertanya-tanya hingga sekarang. Benarkah Rukmini ke Kalimantan, Mbah? Dia tidak kerja di Malaysia, kan? Aku tak menyaut. Memikirkan pertanyaan itu seakan roh dalam tubuhku siap dicabut. Kini 17 tahun dari penutupan jalur Kalisat Panarukan, dan itu artinya 25 tahun Rukmini tak kunjung pulang. Kadang aku masih tergagap saat mendengar peluit kereta yang melintas lambat dari arah Banyuwangi. Bagiku, dari rel dan langking kereta yang hendak berhenti di stasiun Kalisat seakan-akan membawa Rukmini datang dari seberang. Hanya ilalangnya setinggi orang dewasa yang tumbuh di jalur Panarukan kerap menghadirkan tanya berulang-ulang. Tidakkah kau ingin pulang, Ruk? Berulang-ulang aku memakut wajah ke arah jendela. Yang tampak adalah sayap pesawat meliuk-liuk di udara. Sesekali gemuruh tajam memengkikan telinga. Kian kencang aku menarik sabuk pengaman. Membaca beragam doa memohon keselamatan. Aku lempar pandang ke arah penumpang di sebelah. Wajah orang itu seakan tersirat kerinduan akan kampung halaman. Aku yakin sebagian besar penghuni pesawat yang berprofesi sama denganku juga merasakan hal yang serupa. Mendapati keadaan begini sunyi, kecuali turbulensi yang mengakibatkan guncangan hebat, aku teringat Embu yang ada di kampung. Pada perempuan itu aku berharap maaf, sebab aku tak kunjung pulang bertahun-tahun. Aku ingat, pada siang kala menunggui kereta yang akan membawaku ke Panarukan, Embu masih membujukku agar mengurungkan niat. Tak ada aing agiri ke Allah, Ruk. Tak ada air yang mengalir ke hulu. Tak ada seorang ibu yang mau menumpang hidupnya pada anak cucu. Carilah kerja di sini. Buat apa jauh-jauh ke seberang kalau jarak memisahkan ibu dan anak? Embu tak usah khawatir. Bila dirasa cukup bayar utang dan sedikit ada bekal, Rukmini bakal pulang, Bu. Nyatanya, aku tak pulang. Pada hari di mana aku pamit pergi, rupanya itu hari terakhir aku berbicara dengan Embu. Sebab, sesampainya di kapal bersandar di Kalimantan, Baikdullah menyerahkan aku dan perempuan-perempuan lainnya ke lelaki berkulit gelap. Lelaki itu membawa kami ke Entikong, letaknya di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Entah kapan buatnya. Lelaki itu membagikan paspor dan mengajak kami menerobos hutan Entikong. Aku sempat protes sebab Baikdullah berjanji menyediakan kerja di Kalimantan, bukan di seberang. Lelaki berkulit gelap itu gelagapan. Ia berujar kalau di Kalimantan tak menyediakan kerja. Justru surga rupiah berada di Malaysia. Lagi pula kata lelaki itu,
Lek Dula membawa pulang uang berjuta-juta hasil menjualku tadi. Seketika tubuhku lunglai. Perempuan yang lain juga tak kalah kusut. Kami sama-sama tertipu. Sialnya, uang yang diberikan pada cukong semacam Lek Dula diatasnamakan utang para pencari kerja. Kami hanya bisa mengutuk keadaan tanpa bisa berbuat apa-apa. Sebab lelaki berkulit gelap itu tak sendiri. Ia bersama dua lelaki lainnya yang mencegah kami agar tak lari. Para lelaki yang acap kali memperlihatkan senjata ini menyuruh kami menerobos hutan Entikong. Sejam lebih aku terseok-seok di tengah hutan. Hingga akhirnya sampai di bibir sungai Tebedu. Di sana 3 perahu karet telah tersedia. Kami yang berjumlah 20 orang saling berebut tempat. Sesampainya di seberang, bus kecil membawa kami ke tempat penampungan. Masing-masing dari kami diberi 2 botol air dan sekotak nasi. Berhari-hari aku begitu. Tidur dan makan tak nyaman. Nasib seakan menentu. Tiap kali merindukan Embu, aku pandangi foto kami berdua. Sepekan sebelum berangkat, aku memanggil Husen, tukang foto jalanan, untuk memotret kami berdua. Bila mana Embu rindu, kataku pada Embu pada hari itu, foto ini bisa menjadi obat mujarab. Nyatanya, kerinduanku kian pekat. Hingga tiba pada hari ke-19 di tempat penampungan, agen pekerja memanggil kami semua. Katanya, kami akan diberangkatkan ke Kuala Lumpur, sebab di sana peluang kerja lebih besar. Aku yang tak memiliki pilihan lain selain menurut, hanya membereskan barang-barang bawaan yang tak seberapa. Kami berangkat pada malam buta. Hanya setibanya di Kuala Lumpur, lagi-lagi kami tak langsung kerja. Justru kami terbangkan ke Taiwan, yang untuk membayangkannya saja aku tak bisa. Sialnya, agen penyalur yang menyodorkan tiket lagi-lagi membukukan itu sebagai utang. Yang mana apabila aku jumlahkan dengan cukong Lek Dula mencapai 40 juta dengan bunga. Aku dan perempuan lainnya kelimpungan. Belum kerja, justru utang meninggi. Padahal niat kami ingin memperbaiki ekonomi. Kami pun terbang ke Taiwan berbekal kepasrahan. Hidup dan mati rasanya tiada perbedaan. Setibanya di tempat penampungan di Taiwan, kami langsung dikirim ke tempat kerja masing-masing. Aku terdampar di sebuah keluarga kaya. Tugasku adalah merawat perempuan tua yang kerap mementungkan tongkatnya ke kepalaku. Aku bekerja dari pukul 6 pagi. Memasak, membersihkan rumah, mencuci, begitu seterusnya. Sampai pukul 11 malam tanpa upah yang sepadan. Hingga suatu hari, anak lelaki pemilik rumah itu menyekapku dari belakang. Dia menyeretku ke atas ranjang. Lantas bergerilya di sekujur badanku. Tak sekali, berkali-kali ia mengulang hal serupa. Bila tak mau, aku ditendang habis-habisan. Seakan-akan aku ini binatang peliharaan. Bahkan, ia mengendap-endap ke dalam kamar dan mencuri KTP serta dokumen penting lainnya, lantas membakarnya. Sampai suatu ketika, aku yang tak tahan memutuskan melarikan diri. Entah nasib sial yang menjadi garis hidupku, aku yang tersesat di jalan dan meminta tolong pada lelaki, justru untuk diantarkan ke rumah majikanku lagi. Ia tak menyangka bahwa aku ini adalah seorang TKW yang ingin kabur karena diperas oleh majikannya. Ia menyangka kalau aku pekerja ilegal yang akan menemui masalah bila tak membawa dokumen resmi. Begitulah jalan hidupku selama 25 tahun ini. Sebelum akhirnya, majikanku mati dan aku bisa meloloskan diri. Kini berada di pesawat terbang yang membawaku pulang. Aku tak tahu harus bersikap apa saat bertemu Embu nanti. Hanya, aku kira tanpa sepatah kata pun, sorot mata kami saling bicara. Dari jadwal tiket penerbangan, sebentar lagi pesawat akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta.
Turbulensi terus-menerus mengguncang. Sedari tadi gemuruh benar-benar memekikkan telinga. Semua penumpang terdiam. Masing-masing dari kami merapal doa. Dari tepi jendela ini, aku lihat kilat petir saling menyambar. Sayap pesawat kian kencang bergerak serampangan. Embu, baik-baik sajakah kau di sana? Bahrus masih termangu di teras depan. Ia memikirkan rangkaian kalimat apa yang akan disampaikan pada Simba yang tak ubahnya ibu sendiri. 15 tahun bekerja di stasiun Kalisat dan kerap menemani Simba menunggu Rukmini yang tak kunjung pulang. Bahrus, si petugas kereta itu, tak tega pamit pada Simba. Siaran televisi yang terdengar hingga ke teras depan tak ia hiraukan. Ia benar-benar kelimpungan membayangkan saat nanti menemui Simba dan bercerita jika dirinya pindah kerja ke Jawa Barat. Ia baru tersadar dari lamunan saat ponselnya berdering. Terganggu akan suara TV, ia beranjak hendak mematikan. Namun, sesampainya di depan TV, Bahrus tercekat. Seorang presenter menyiarkan berita tentang pesawat yang terjatuh di dekat Bandara Soekarno-Hatta. Siaran itu menampilkan identitas korban, bahkan beberapa foto dipajang. Kali ini, Bahrus menatap lekat layar televisi. Salah satu foto yang terpampang mirip betul dengan Rukmini yang tak kunjung pulang. Mbah, Rukmini, Mbah. Terus, Rukmini, tidakkah kau ingin pulang tahun ini, Nak? Tahun ini kau benar-benar tak pulang. Bahkan untuk selamanya.